posisi kita terhadap kami atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dideklarasikan tanggal 18 Agustus 2020, sedangkan kita atau Kerapatan Indonesia Tanah Air dideklarasikan sehari setelahnya, yaitu pada tanggal 19 Agustus 2020. Sudah barang tentu kalau tidak ada kami, maka tidak akan ada kita. Tentang hal ini semua orang tahu. Ulasan tentang kami sudah saya upload di video-video sebelumnya, di mana pembentukan kami ditengarai merupakan pelampiasan kekecewaan dan kekesalan dari tokoh-tokoh yang telah tercerabut dari zona nyaman atau zona prestisius. Banyak yang mempersepsikan bahwa kami itu adalah merupakan barisan sakit hati yang mendiskreditkan penyelenggara negara, yang dalam hal ini adalah pemerintah, DPR, MPR, dan DPD. Sedangkan kita yang dideklarasikan oleh mantan relawan dari pasangan Jokowi Ma'ruf Amin itu dibentuk dapat dipastikan untuk mengimbangi munculnya kami. Kita dan kami kedua-duanya dikatakan merupakan gerakan moral atau moral movement, bukan gerakan politik, dan tidak akan menjadi partai politik. Ada 8 tuntutan dari kami yang ditujukan kepada penyelenggara negara, yang rasanya tuntutan tersebut mengada-ada karena tidak disertai dengan data yang lengkap dan valid. Sedangkan menurut kita, penyelenggara negara sudah berupaya keras mengerjakan 8 tuntutan tersebut dengan itikat dan cara-cara yang baik dan benar. Salah satu contoh dari tuntutan atau tuduhan kami adalah bahwa pandemi COVID-19 itu tidak ditangani dengan serius oleh pemerintah. Padahal kurang berhasilnya penanganan pandemi itu ditengarai adalah karena sangat kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi aturan protokol kesehatan COVID-19. Dalam hal ini masyarakat dan elemen-elemen masyarakat yang lain kurang membantu atau kurang mendukung secara total dan kompak program pemerintah tersebut dalam upaya menangani pandemi COVID-19. Untuk meredam, mendowngrade atau menahan merajalelanya kami dalam menuntut dan mendiskreditkan penyelenggara negara, maka sudah tepat kalau mantan relawan Jokowi Ma'ruf Amin kemudian membentuk atau mendeklarasikan kita. Dapat disampaikan di sini berdasarkan penyampaian yang ada bahwa yang telah, yang sedang, dan yang akan dikerjakan oleh kita itu adalah menyemai, mengembangkan, dan melestarikan tanah air Indonesia sebagai bagian dari diri, identitas, dan masa depan bersama, membantu pemerintah agar negara ini transparan dan optimis, sehingga diharapkan seluruh elemen bangsa tetap bersatu menghadapi semua persoalan dan dapat menyelesaikannya dengan baik. Kita juga melakukan deradikalisasi dengan membangun pesantren-pesantren baru dengan kurikulum tentang nilai keagamaan yang moderat, toleran, dan damai, dengan sosialisasi atau penyebar luasannya antara lain melalui musik dan lagu, mengadakan Zoom tiap hari Rabu tentang ketahanan pangan, bagaimana pariwisata berbasis komunitas, menggerakkan pertanian dengan mengikut sertakan pesantren dan juga pendeta, menyiapkan wifi gratis di daerah-daerah, menyiapkan sanggar-sanggar belajar dengan sistem daring bagi anak-anak yang tidak memiliki gadget dan kuota, mengurus validasi data, misal data tentang jalur bansos COVID-19 supaya bantuan yang berupa natura dari pemerintah sampai kepada yang dituju, sampai kepada yang membutuhkan dengan tepat. Kita juga melakukan edukasi, advokasi, dan menyampaikan koreksi atau kritik-kritik kepada pemerintah. Contoh tentang pelaksanaan reformasi birokrasi, mendorong terwujudnya harmonisasi
koordinasi dan komunikasi antar kepala lembaga pemerintahan, dan juga melakukan validasi data yang semuanya itu bisa disampaikan langsung ke kementerian atau DPR. Sebab di zaman Jokowi sekarang ini adalah zaman keterbukaan. Jadi kita atau Kerapatan Indonesia Tanah Air itu sejatinya selain bekerja membantu pemerintah, juga menyampaikan kritik, saran-saran, dan juga solusinya yang bisa dikerjakan oleh pemerintah. Sedangkan kami atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang dikatakan merupakan barisan sakit hati selama ini hanya menuntut dan mendiskreditkan penyelenggara negara saja, dan belum bisa membantu atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan kinerja pemerintah dengan cara memberi masukan yang dapat dikerjakan oleh pemerintah. Kembali lagi, kalau kita telusuri lebih jauh, maka kunci dari segala permasalahan bangsa Indonesia itu adalah karena kualitas spiritual bangsa yang belum baik. Bagaimana cara penyelenggara negara dan semua elemen bangsa, termasuk semua rakyat Indonesia, mengamalkan ajaran agama. Kalau amalan ajaran agama itu baik, maka semuanya akan beres. Tidak ada itu sakit hati, kecewa, dan pelampiasannya. Indonesia itu sebagai negara paling plural di dunia, syarat dengan agama dan berbagai budaya, mestinya bisa menunjukkan kepada dunia perihal keberagaman yang solid, yang kompak. Semua permasalahan yang ada tertangani dengan baik dan tuntas, yang menjadikan Indonesia maju. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, demikianlah ulasan singkat saya tentang posisi kita terhadap kami. Jika Anda tidak sependapat dengan ulasan dalam video ini, tolong diabaikan saja dan lupakan. Demikian saya akhiri video ini, sampai bertemu kembali di video-video saya yang lain. Wassalam.